Menjadi pendidik itu adalah satu panggilan hidup, suatu misi yang ditanamkan di hati saya. Saya merasa saya dipanggil sebagai pendidik Kristen untuk memajukan masa depan bangsa. Perkenalkan, nama saya Vanessa Marianto. Saat ini saya bersyukur saya dipercaya untuk melayani Sekolah Lentera Indonesia sebagai koordinator art. Saat ini, saya sedang menempuh program Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Pelita Harapan. UPH telah memberikan saya kesempatan untuk benar-benar mengembangkan diri, tidak hanya sebagai seorang pendidik, tetapi juga sebagai individu yang diperlengkapi dengan nilai-nilai Kristen. Saya mendapatkan fondasi yang kuat dalam teori belajar dan praktik pengajaran, serta bagaimana menerapkannya dengan cara yang relevan dan bermakna. Mungkin saat ini ada yang bertanya, kenapa harus UPH Magister Teknologi Pendidikan? Karena setelah saya riset, tim pengajarnya luar biasa. Salah satu mata kuliah yang paling berdampak bagi saya adalah teori belajar dan konsep mengajar. Di mata kuliah ini, saya mempelajari dasar-dasar proses belajar mengajar yang efektif. Jauh ini, kita sudah belajar banyak loh. Secara kronologis, yaitu perbedaan antara pedagogi dan andragogi, heutagogi yang menjadi tulang punggung bagi kegiatan pembelajaran Magister Teknologi Pendidikan UPH, peran teori-teori yang ada dalam pembelajaran, teori behaviorisme, serta teori Gestalt. Jadi yang pertama adalah pedagogi dan andragogi. Dalam bahasa Yunani, agogos memiliki arti pemimpin, sedangkan paidos, anak, andros, orang dewasa. Pedagogi bersifat preskriptif dan top-down, yang berarti pengajaran mengikuti aturan yang ditetapkan dari pihak berwenang, yaitu guru, dengan instruksi yang diarahkan dari atas ke siswa, yang cenderung mengikuti tanpa banyak kebebasan. Sedangkan andragogi bersifat deskriptif dan bottom-up, berarti pengajaran berfokus pada pengalaman dan kebutuhan pembelajar dewasa dengan inisiatif dan partisipasi aktif datang dari mereka, bukan diarahkan dari pihak berwenang atau guru. Sedangkan untuk heutagogi, kata dasarnya dari bahasa Yunani adalah heuriskei, to discover atau menemukan. Heutagogi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pembelajar mandiri. Di topik peran teori dalam pembelajaran, dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Di mana fungsi umum, teori dalam pembelajaran itu berperan sebagai kerangka penelitian, kerangka pengorganisasian, mengidentifikasi peristiwa kompleks, mereorganisasi pengalaman, serta penjelasan kerja secara praktis untuk memahami tentang suatu peristiwa. Secara khusus, teori dalam pembelajaran memiliki fungsi panduan untuk perencanaan pengajaran, evaluasi produk dan praktik, mendiagnosis masalah pengajaran, serta evaluasi penelitian teori. Teori belajar dan pembelajaran adalah sebuah hipotesis ideal yang menjelaskan apa, bagaimana, mengapa belajar terjadi. Panduan dalam merencanakan pengajaran itu untuk mendiagnosis masalah di kelas. Pemrakarsa teori behaviorisme adalah Ivan Pavlov, Edward Lee Thorndike, John B. Watson, dan B.F. Skinner. Penasaran? Join makanya UPH S2. Anyway, teori behaviorisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan teori perkembangan perilaku yang dapat diukur
diamati, dan dapat dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Yang terkenal adalah adanya punishment and reward. Di kelas, terdapat penguatan positif, contohnya memberi pujian atas perilaku atau hasil belajar yang baik, stiker, poin untuk setiap tugas yang diselesaikan dengan baik. Penguatan negatif yaitu menghapus elemen yang tidak menyenangkan ketika siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. Misalnya, mengurangi tugas rumah bagi siswa yang aktif berpartisipasi di kelas. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis latihan atau drilling, menggunakan latihan berulang untuk membantu siswa mengingat informasi. Instruksi langsung yang keempat, yaitu untuk menyampaikan materi secara jelas dan terstruktur. Modeling adalah untuk menunjukkan perilaku keterampilan yang diinginkan sebelum meminta siswa melakukannya. Umpan balik segera, memberi umpan balik secara langsung. Yang terakhir, teori Gestalt. Gestalt sendiri adalah bahasa Jerman yang berarti whole, menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola ataupun kemiripan sehingga menjadi kesatuan. Para ahli yang mencetuskan teori ini antara lain Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka. Di kelas, terdapat pengenalan konsep utuh, yaitu mengajarkan siswa untuk memahami keseluruhan sebelum bagian-bagian. Pembelajaran kontekstual untuk memakai konteks nyata untuk menjelaskan konsep, sehingga siswa dapat melihat hubungan antar elemen. Penggunaan visual, kita manfaatkan saja grafik, diagram, dan visual lainnya untuk membantu siswa melihat pola dan hubungan antar informasi. Dan yang terakhir, pelatihan keterampilan holistik untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan dengan cara yang terintegrasi, bukan terpisah. Contoh, menggabungkan membaca, menulis, dan berbicara dalam satu aktivitas. Diskusi dan kolaborasi, yaitu fasilitasi diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi perspektif mereka. Yang terakhir, betul-betul terakhir, refleksi dan pengalaman, mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka, membantu mereka mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Bagi saya, memahami teori-teori ini bukan hanya sekedar menghafal konsep, tetapi tentang bagaimana saya bisa menerapkannya untuk menjadi pendidik yang efektif dan inspiratif. UPH benar-benar mendorong saya untuk menjadi kreatif dan berpikir kritis dalam setiap aspek pembelajaran. Menjadi pengajar itu seperti bermain basket. Kita harus melihat apakah teknik mengajar kita benar-benar mencapai sasaran. Itulah sebabnya kita sebagai guru tidak boleh berhenti belajar. Program Magister Teknologi Pendidikan di UPH telah membekali saya untuk menjalani panggilan ini, melengkapi saya dengan penuh keyakinan. Jika Anda merasa terpanggil seperti saya, mari bergabung di UPH. Bersama kita bisa menjadi pendidik yang memimpin, melayani, dan menginspirasi.